Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ya, materi kita hari ini pernikahan dalam Islam. Sebelumnya kita bacakan dulu indikator pembelajaran kita hari ini. Yang pertama menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang keempat, mengidentifikasi hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang keenam, menjelaskan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Anjuran menikah, ya. Pernikahan itu adalah sunnatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Firman Allah dalam Al-Quran, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Yang artinya Allah menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Nah, ini salah satu dalil untuk anjuran untuk menikah. Kemudian di dalam Quran surah Az-Zariyat juga Allah berfirman, wa min kulli syai'in wa khalaqna azaujaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang pertama itu pengertian pernikahan. Pernikahan itu artinya mengumpulkan atau menggabungkan atau menjodohkan, ya. Sedang menurut syariat, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Sebelumnya Ibu beritahu kalian boleh bertanya nanti. Kalau ingin bertanya langsung aja ya, tidak mengapa karena waktu kita sedikit. Kemudian tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu yang pertama untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Nah, di sini ya tujuannya itu memenuhi tuntutan ya, tuntutan kemanusiaan seperti sebagaimana Rasulullah bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena kecantikannya, karena agamanya, dan karena hartanya, kecantikannya, karena kedudukannya dan karena agamanya. Maka dari keempat pilihan tersebut lebih bagus dianjurkan memilih dari segi agamanya. Tetapi kalau ada keempat-empatnya ya lebih baik lagi ya. Kemudian untuk mendapatkan ketenangan hidup ya. Ketenangan hidup artinya dengan menikah maka kita akan lebih tenang hidupnya ya. Apapun bisa kita jalani bersama-sama dengan pasangan kita, semuanya bisa kita, ada kawan kita untuk bertukar pikiran, kemudian ketika kita
saling mengingatkan ketika kita melakukan satu kesalahan atau satu kesilapan. Nah, dengan pernikahan maka tujuannya itu untuk mencapai ketenangan hidup. Jangan nanti setelah menikah malahan makin kacau hidupnya ya. Nah, diniatkan dari awal itu tujuannya itu untuk mendapatkan ketenangan hidup. Kemudian untuk membentengi akhlak kita ya. Nah, dengan menikah kita akan terjaga akhlaknya ya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang tadinya laki-laki itu suka nongkrong, suka main-main, suka keluyuran, setelah menikah dia akan punya tanggung jawab terhadap keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kemudian untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan menikah maka akan banyak ibadah ya, meningkatkan ibadah terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan menikah itu banyak ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan ya, yang akan kita semua perbuatan-perbuatan kita ketika menikah itu banyak pahalanya. Nah, bagi seorang istri ya, orang yang sudah menikah itu pahalanya berlipat ganda. Yang tadi kalau tadi sholatnya pahalanya hanya satu, setelah menikah akan diberlipat ganda. Padahal sama-sama sholat zuhur, padahal sama-sama sholat sunnah, padahal sama-sama sholat yang misalnya kita sholat duha, tapi pahalanya lebih besar. Mengaji, membaca Al-Quran, pahala orang yang sudah menikah itu lebih banyak. Kenapa? Dikarenakan ya orang yang sudah menikah itu makin banyak tanggung jawabnya, makin banyak kesibukannya. Di samping itu kalau dia masih sempat untuk beribadah yang sunnah, beribadah yang wajib, maka pahalanya akan berlipat ganda dibanding orang yang masih sendiri. Karena orang yang masih sendiri itu lebih sedikit aktivitasnya, lebih sedikit kewajibannya. Contohnya ya, kalau udah mama-mama, kalau udah ibu-ibu, dia harus mengurus anaknya, dia harus mengurus suaminya, sementara dia juga harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika semuanya ini bisa terlaksana, maka pahalanya akan berlipat-lipat ganda. Kemudian untuk mendapatkan keturunan yang solih ya, keturunan yang solih yang juga menjadi tujuan pernikahan untuk menegakkan rumah tangga yang islami ya. Nah, hukum pernikahan di sini, hukum pernikahan itu ada 5 macam ya. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram, dan bisa juga menjadi makruh. Nah, jadi di sini bisa menjadi wajib. Kapan pernikahan itu menjadi wajib? Yaitu ketika jika seseorang itu sudah mampu secara fisik, mampu secara mentalnya, mampu secara ekonominya, akhlaknya, kemudian orang tersebut khawatir ya, tidak bisa menahan nafsunya, tidak khawatir nanti jika tidak menikah dia akan melakukan hal-hal yang maksiat, dia tergoda untuk melakukan hal zina, maka wajiblah bagi dia untuk menikah ya. Jadi orang-orang yang seperti itu ya tidak bisa menahan diri lagi, maka wajib baginya sudah untuk menikah. Dengan syarat tadi mampu ya, mampu fisiknya, mental, ekonomi, dan akhlaknya juga mampu untuk menikah. Kemudian sunnah, kapan pernikahan itu jadi sunnah? Yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan bagi dia bisa menahan diri, dia santai-santai aja gitu ya, dia nggak jadi orang yang gimana gitu, kalau tidak menikah biasa aja lah gitu, nggak membuat dia menjadi terdorong untuk melakukan hal-hal yang maksiat, tidak dia ke diskotik, dia tidak ke tempat-tempat hiburan. Jadi tetapi dia mampu dalam fisik, mental, ekonomi, akhlaknya sudah mapan lah dia, sudah siap lah dia sebenarnya untuk menikah, tetapi belum menjadi wajib bagi dia. Mungkin dia punya target yang lain ya, mungkin target untuk
kapan akan menikah gitu, punya waktu planning. Nah, ini masih sunnah bagi dia, masih sunnah untuk menikah. Tetapi bukan berarti dia meniatkan bahwa tidak akan menikah. Ya, itu tidak boleh. Ya, karena kata Rasulullah, orang yang menikah itu adalah bagian dari umatnya. Yang tidak menikah bukan bagian dari umatnya. Bukan berarti tetapi orang yang meniatkan untuk tidak menikah ya. Bukan bagianku dari orang yang tidak ingin menikah. Tetapi kalau dia ingin menikah tetapi belum berjodoh juga, itu tidak mengapa ya. Tidak termasuk dan seperti yang Rasulullah mengatakan bahwa orang yang tidak menikah itu bukan bagian dari umatku. Kemudian hukumnya mubah ya. Kapan hukumnya mubah? Yaitu dia aman ya, dia tidak ada keinginan walaupun tidak menikah, dia santai-santai aja, dia tidak membutuhkan tidak membutuhkan syahwat, tidak bersyahwat sama sekali lah untuk menikah. Bisa jadi dia itu impoten atau orang yang sudah lanjut usia atau tidak mampu menafkahi, kemudian wanitanya itu ya rela-rela aja, tidak masalah bagi dia. Walaupun calon suaminya itu sudah tua, walaupun suaminya itu seorang impoten, tetapi dibicarakan sebelumnya kepada calon istrinya bahwa dia itu impoten misalnya, atau aku ini tidak bisa menafkahi loh, aku ini tidak bisa, aku ini punya penyakit, dan dengan alasan-alasan tersebut dibicarakan dan perempuan itu rela menerimanya, maka pada posisi ini, pada keadaan ini, hukum bagi laki-laki tersebut mubah untuk menikah. Boleh dia menikah, boleh tidak. Jadi nggak ada hukum apa-apa ya, mubah. Mubah itu kan dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Nah, kemudian hukum yang keempat itu haram. Kapan jatuh haram menikah? Yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang lain, nafkah. Nah, pernikahan seperti ini bisa membahayakan perempuan ya. Dia diam-diam dia menyembunyikan semuanya kepada calon istrinya itu tadi ya. Padahal dia tidak punya kemampuan memberi nafkah, baik zahir maupun batin ya. Tetapi tidak dibicarakannya kepada calon istrinya, dia diam-diam atau dia punya penyakit yang menular yang membahayakan perempuan. Misal dia terjangkit penyakit AIDS ya, kena AIDS, dan dia tidak membicarakan kepada calon istrinya, jelas-jelas itu membahayakan kepada calon istrinya jika mereka berhubungan seksual. Maka pada posisi ini haramlah bagi laki-laki tersebut untuk melaksanakan pernikahan. Kemudian makruh ya. Kapan jatuh makruh ya bagi seseorang itu untuk menikah? Yaitu bagi seorang yang mampu untuk menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Khawatir untuk menyakiti. Dia punya penyakit yang aneh mungkin ya. Punya penyakit yang aneh yang biasa kita dengar itu penyakit yang kalau ingin berhubungan badan itu harus dipukulnya dulu perempuan itu. Nah, dia tahu bahwa penyakit itu ada pada dirinya. Dia punya penyakit seperti itu yang bisa membahayakan. Dia tahu penyakit dia itu akan bisa membahayakan calon istrinya. Itu salah satu contoh. Bisa jadi contoh-contoh yang lain ya, menyakiti. Jika dia menikah istrinya, dia akan menyakitinya itu bisa jadi dengan setelah menikah dia akan meninggalkannya. Dia akan meninggalkannya dalam artian misal bekerja jauh ya, bekerja jauh sehingga menyulitkan bagi dia untuk memberikan nafkah batin. Oke lah, mungkin nafkah
lahirnya dari segi materi bisa dia memberikannya, sementara nafkah batin tidak. Nah, ini juga termasuk menzolimi ya hak-hak istri. Jadi dalam posisi ini maka makruhlah hukumnya bagi seseorang itu untuk menikah. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Loh? Baik ya, nggak ada ya. Lanjut aja kita ya. Lanjut, Bu. Oke. Orang yang tidak boleh dinikahi ya, orang yang tidak boleh dinikahi berarti itu adalah orang yang haram dinikahi. Orang yang haram dinikahi itu ada dua macam. Yang pertama haram mu'abbad, artinya haram mu'abbad ini wanita yang haram dinikahi selamanya, ya tidak boleh sama sekali kapanpun. Memang sudah ditetapkan bahwa dia itu sudah menjadi mahram kita. Mahram itu artinya orang yang haram dinikahi selamanya. Ya, yang pertama itu contohnya siapa? Orang yang haram dinikahi itu yaitu keturunan kita, anak kita, ibu kita, kakak kandung atau adik kandung kita ya, saudara kandung ya. Kemudian saudara sesusuan, kemudian mertua perempuan ya, mertua perempuan jika anaknya sudah kita campuri ya. Jika anak mertua istri kita itu sudah kita campuri, maka ibu dari istri kita itu haram kita nikahi untuk selamanya. Walaupun kita sudah bercerai dengan istri kita tersebut. Kemudian anak tiri kita juga haram kita nikahi jika ibunya itu sudah kita campuri. Tapi kalau belum pernah kita campuri istri kita tadi, maka anak tiri kita itu boleh kita nikahi setelah kita menceraikan ibunya, ya. Kemudian siapa lagi? Ibu bekas menantu kita, istri dari anak kita, ya, istri dari anak kita ya. Itu juga haram kita nikahi walaupun anak kita tadi sudah bercerai dengan istrinya. Kemudian bekas ibu tiri kita, berarti istri dari ayah kita. Istri dari ayah kita ini juga haram kita nikahi untuk selamanya walaupun ayah kita dengan istrinya itu sudah bercerai. Itulah yang dinamakan mahram mu'abbad ya, mahram yang haram, orang yang haram kita nikahi selamanya. Kemudian yang kedua ghairu mu'abbad. Apa itu ghairu mu'abbad? Orang yang haram kita nikahi bersamaan, tidak boleh dikumpulkan. Contohnya kita sudah menikahi misalnya siapa yang ada di situ? Eca ya. Eca sudah menikah, kemudian suami Eca itu haram menikahi saudara Eca, kakaknya atau adiknya, saudara perempuannya. Nah, ini tidak boleh dinikahi, tidak boleh disatukan kecuali sudah meninggal atau sudah bercerai. Kalau sudah bercerai atau sudah meninggal, maka boleh dinikahi. Jadi ghairu mu'abbad ini ya ialah haram sementara ya, haram dinikahi sementara waktu selama masih dalam ikatan pernikahan kita dengan seseorang tersebut, yaitu saudari kandungnya, kemudian saudari kandung istri kita, kemudian kakak sesusuan gimana ya? Saudara sepersusuan kakak kita. Misal si Husen itu ada nama ibu namanya. Husen punya kakak ya, punya kakak atau adik perempuan. Nah, saudara sesusuan dari adik atau kakak si Husen ini tadi ya, itu haram dinikahi. Misalkan kakak si Husen ini yang menyusukannya orang lain, ada yang menyusukannya orang lain, punya anak perempuan, maka anak yang perempuan itulah menjadi saudara susu kakak si Husen, maka itulah kakak
sepersusuan kakak si Husain itulah yang haram dinikahi oleh si Husain ini tadi. Paham ya sampai di sini ya? Paham, Bu. Baik, kita lanjutkan rukun dan syarat nikah ya. Rukun dan syarat nikah. Rukun nikah itu ada 5. Calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, sigoh atau ijab dan kabul ya. Ini yang harus dipenuhi ya rukunnya. Kalau ini tidak ada salah satunya maka nikahnya tidak sah ya. Tidak masalah, tidak ada keyboard ya. Yang penting yang 5 ini aja sudah sahlah nikahnya. Kemudian, nah, masing-masing syaratnya ada. Calon suami syaratnya adalah yang pertama bukan mahram si wanita. Nah, jadi calon suami itu bukan mahram. Mahram sudah kita tahu ya. Mahram belum ya. Mahram belum. Nanti kita sebut kita Ibu isi di psikologi siapa-siapa aja mahram kita ya. Mahram yang haram dinikahi itu. Ibu tuliskan di kalian bisa lihat nanti di psikologi. Nah, itu calon suami bukan termasuk yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab atau sepersusuan ya. Kemudian orang yang dikehendaki ya. Jadi seorang calon suami itu tidak boleh dipaksa ya, harus keinginan dia sendiri ya. Ke pernikahan itu hanya keinginan dia sendiri karena keridoannya ya, bukan beda dengan perempuan. Perempuan walaupun ditanya harus juga ditanya, kata Rasulullah, tanyalah mintalah izin dari seorang gadis itu jika ia mau menikah kan gitu. Itu bagi perempuan jika yang menikahkannya itu adalah wali mujbir. Wali mujbir ini ayah atau kakek kandung. Ini boleh menikahkan tanpa menanya dulu, tanpa minta izin ya. Tetapi bagi laki-laki tidak boleh, harus dengan izinnya menikah, harus dengan kehendak sendiri menikah. Itu syarat bagi calon suami. Nah, kemudian yang ketiga itu muayyan atau identitas jelas. Harus ada kepastian siapa identitas calon mempelai laki-laki dengan menyebutkan nama atau sifat yang khusus. Jadi jelas orangnya. Ya, harus tahu namanya, identitasnya, keluarganya di mana, gitu ya. Jelas dia, orangnya itu ada. Itulah syarat seorang suami. Kemudian seorang istri, calonnya istri itu syaratnya bukan mahram si laki-laki, jelas ya. Kalau mahram udah jelas-jelas haram. Kemudian terbebas dari halangan nikah. Ada halangan nikah, misal masih dalam masa iddah, ya, orang yang masih dalam masa iddah belum boleh menikah sampai masa iddahnya itu habis. Kemudian berstatus sebagai istri orang. Nah, perempuan jika masih berstatus istri orang ya tidak boleh menikah, nikahnya tidak sah. Kalau dia nikah juga sebelum dicerai oleh suaminya, maka nikahnya tidak sah. Nah, berbicara dengan masalah iddah, maka iddah itu bagi seorang perempuan yang ditinggal, yang dicerai oleh suaminya, jika dia masih dalam masa haid, ya masih aktif dalam masa haid, maka iddahnya itu 3 kali suci ya, 3 kali suci, haid, suci, kalau dia lagi haid, kemudian suci lagi, haid lagi, suci lagi, haid lagi, suci lagi. Nah, itulah berakhir iddahnya. Kemudian jika seorang perempuan itu suaminya meninggal, maka masa iddahnya itu adalah 4 bulan 10 hari. Nah, itu dihitunglah sejak meninggal suaminya. Nah, sebelumnya boleh nggak menikah? Nggak boleh, tetapi bolehlah dipinang, tetapi hanya dengan sindiran-sindiran aja, tidak boleh dipinang secara
terang-terangan, ya, hanya boleh dengan sindiran-sindiran atau dengan apa namanya itu ya, hanya dengan kode-kode gitu aja lah. Aku suka samamu, hanya seperti itu. Belum boleh meminangnya secara terang-terangan. Apalagi datang ke keluarganya. Hanya kalau bilang aku suka samamu, hanya sekedar seperti itu boleh. Kemudian wali ya, syaratnya seorang wali itu orang yang dikehendaki. Jadi wali itu orang yang disukai ya. Jangan kita mencari wali orang yang benci sama kita atau yang tidak suka kepada kita ya. Kemudian laki-laki bukan perempuan ya. Mahram si wanita. Kalau harus mahram si wanita tersebut walinya. Atau jika tidak ada walinya yang dekat, wali akrob, walinya sudah tak ada, beralihlah ke wali hakim. Kemudian balik, berakal, adil, tidak terhalang wali lain ya. Maksudnya tidak terhalang wali lain itu jika misal nih wali kita bisa jadi ayah kita, kakek kita, abang kita, adik laki-laki kita bisa jadi wali kita, adik ayah kita bisa jadi wali kita, kemudian anak laki-laki dari adik atau abang ayah kita. Nah, ini bisa jadi wali kita. Nah, dari kesemua wali ini, jika ayah kita masih ada, maka yang lainnya terhalang menjadi wali, tidak boleh menjadi wali. Nah, jadi bisa nggak ya Bu, kalau misalkan kita berada di kota Medan, sementara ayah kita itu berada di Jakarta, bisa nggak? Sementara adik kandung kita ada di dekat kita di Medan, satu rumah atau satu dekat dengan daerah kita. Sementara ayah kita tidak bisa untuk datang ke Medan menjadi wali kita, boleh nggak kita wali kita langsung ke adik? Tidak boleh. Adik kita terhalang menjadi wali kita karena ayah itu masih ada dan masih hidup. Jadi bagaimana caranya? Atau ayah kita mungkin keluarga kita di dalam penjara, nggak boleh keluar. Bagaimana caranya mau menikahkan kita kan gitu? Nggak bisa langsung kepada wali yang jauh, adik atau siapalah yang selain ayah. Hanya ayah kita yang bisa jadi wali, dan jika ayah kita tidak bisa datang menjadi wali kita karena terhalang, hanya boleh diwakilkan. Maka ayah kita akan membuat surat kuasa atau mewakilkan untuk menjadi wali kita, atau berpindahlah ke wali hakim. Nah, begitu ya. Itu terhalang menjadi wali. Kemudian tidak buta ya, bisa melihat, kemudian tidak berbeda agama. Nah, kalau beda agama nggak boleh ya menjadi wali ya. Kalau misalkan orang tua kita misalnya masih beragama non muslim, kita beragama Islam, maka ayah kita, orang tua kita tersebut tidak bisa menjadi wali kita, maka berpindahlah ke wali hakim ya, otomatis. Kemudian merdeka, bukan budak ya, orang yang merdeka. Merdeka kalian paham kan? Baik ya. Kemudian 2 orang saksi ya, rukun nikah yang keempat ya. Keempat itu 2 orang saksi ya. Syarat saksi itu berjumlah 2 orang. Orang yang merdeka, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang yang fasik ya. Saksi itu bukan orang yang fasik. Fasik itu adalah orang yang banyak berbuat dosa besar ya, selalu mabuk, kemudian mencuri, apalagi ya, banyaklah perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukannya, itu yang namanya orang fasik, tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan. Tidak boleh merangkap sebagai saksi ya, dia juga saksi yang pertama, dia juga saksi yang kedua, nggak boleh ya.
Jadi harus 2 orang, benar-benar 2 orang. Sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa disunahkan, dia itu memang ridho, tidak terpaksa untuk menjadi saksi. Tetapi kalau misalnya bisa nggak terpaksa menjadi saksi? Mungkin bisa aja ya. Dia terpaksa, sebenarnya dia malas, nggak mau jadi saksi, tapi tidak ada yang lain. Nah, karena tidak ada yang lain, sementara ini orang yang harus dinikahkan, maka dengan terpaksa dia harus menjadi saksi. Ya boleh-boleh aja, karena kan sunnah. Sunnah dalam keadaan rela katanya. Boleh, berarti boleh terpaksa untuk menjadi saksi. Kemudian ijab dan kabul ya. Ijab dan kabul, sigoh. Syaratnya tidak tergantung dengan syarat lain. Artinya tidak tergantung dengan syarat lain ini, contohnya aku nikahkan anakku, anak kandungku yang bernama Tifrija Tanjung dengan saudara siapa itu? Si Husen juga yang nampak ibu namanya Husen dengan mas kawin seperangkat alat sholat dengan syarat harus tidak boleh menikah lagi untuk yang kedua kali. Nah, ini nggak boleh ya. Itu contoh salah satunya syarat. Jadi dalam sigot itu, dalam akad itu tidak boleh ada syarat. Aku nikahkan si A dengan si B dengan mas seperangkat alat sholat dengan syarat harus bisa membeli rumah yang mewah. Nah, ini tidak boleh ya. Dalam sigo itu tidak boleh ada syarat, ya, tidak tergantung dengan syarat. Kemudian tidak terkait dengan waktu tertentu. Nah, nggak boleh menikah di dalam ijab kabul itu. Aku nikahkan si A dan si B dengan mas kawin seperangkat alat sholat selama 3 tahun, selama 10 tahun, tidak boleh ya. Tidak boleh terikat oleh waktu. Kemudian boleh dengan bahasa asing, boleh. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Prancis, mau bahasa Batak, mau bahasa Melayu, mau bahasa Indonesia, apa saja boleh ya, tidak harus dengan bahasa Arab. Dengan menggunakan kata tazwij atau nikah. Nah, tazwij ini kalau bahasa kita itu kawin. Nah, jadi boleh hanya 2 bahasa ini. Aku kawinkan si A dengan si B, boleh. Aku nikahkan si A dan si B, boleh. Tidak boleh dalam bahasa bentuk kinayah atau sindiran, karena kinayah membutuhkan niat, sedang niat itu sesuatu yang abstrak, yang kinayah itu ada tersirat lagi di dalam. Ya, misalkan aku persunting atau aku apa ya bahasanya ya? Aku apa ya bahasa kinayah ya? Sandingkan, Bu. Aku sandingkan. Boleh ya, betul. Aku sandingkan si A dengan si B. Itu tidak boleh ya. Harus jelas bahasanya dengan bahasa kawin boleh, nikah boleh. Aku kawinkan boleh, aku nikahkan boleh. Kawin itu katanya kawin itu kan bahasa untuk binatang, atau kawin itu katanya untuk bahasa kalau campur kawin namanya tanpa nikah. Enggak. Kawin itu adalah bahasa Indonesia. Tazwid itu bahasa Arab. Jadi boleh ya. Aku kawinkan boleh, itu bahasa Indonesia. Nikah itu kan bahasa Arab. Nikah itu diambil dari bahasa Arab. Jadi kalau bahasa kita ya, kalau misalnya orang Barat itu orang Inggris married ya bahasanya ya nggak masalah. Dengan bahasa mereka kan gitu. Boleh ya tazwid atau nikah. Karena tadi boleh dengan bahasa asing. Qabul harus diucapkan dengan qabil tuh ya. Aku terima. Itu qabul ya. Ijab, qabul. Ijab itu aku nikahkan, itu dari pihak wali ya. Wali yang mengucapkannya qabul. Aku nikahkan, ijab aku nikahkan kan. Qabil tuh. Qabil itu dari pihak laki-laki, aku terima nikahnya. Boleh. Aku terima. Boleh ya. Aku terima nikahnya dengan mahar tersebut di atas, dibayar tunai, tapi harus sebutkan namanya ya, nama jelas, binti jelas. Tuh ya. Jadi yang katanya harus 1 nafas itu nggak benar ya.
Boleh bernafas kok ketika ijab kabul itu, nggak masalah. Gimana pula kalau misalnya maharnya banyak, aku terima, aku nikahkan anakku. Siapa yang ada di situ? Arin ya, Eca. Tadi nampak Ibu Eca. Eca dengan Eca binti Fulan dengan mas kawin uang sebanyak 1 miliar, emas dan emas sebanyak 100 gram, kemudian tambah lagi dengan rumah, 1 unit rumah, 1 mobil, banyak maharnya. Gimana pula ya kan, nggak mungkin 1 nafas. Nggak masalah itu ya, itu kata-kata orang katanya harus 1 nafas, nggak. Boleh kok bernafas, tetapi tidak boleh ijab kabul itu diselingi oleh kata-kata yang lain. Misal kabul ijab ada diselingi kata-kata yang tidak termasuk dari kata-kata ijab itu, itu yang tidak boleh. Ya kan? Itu yang tidak boleh. Tetapi kalau masih dalam tatanan ijab itu yang diucapkan, nggak masalah. Pernikahan yang tidak sah. Udah jam berapa kita ini? Udah ya? Udah ya, Nak? Halo? Mana ini? Iya, Bu. Oke, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjutkan minggu depan. Ini sudah lewat waktunya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Nggak ada? Oke, baik ya. Mirza, Bu. Boleh nanti kalian tanyakan di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.